Hai, ruang kosong di sini, channel seru di mana Ngademin akan membacakan spoiler Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelum yang Ngademin ingatkan, jangan lupa like, subscribe dan share video ini biar Ngademin semakin semangat nguploadnya ya gan. Oke lanjut mari kita gasken, yuk mari sikat. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 31 mengatur panen. 1. Menurut King Haoran, dibutuhkan setidaknya seminggu untuk membawa burung itu ke kota Juxi. Selama waktu ini, Xiao Yan secara alami tidak akan melepaskannya, dan berencana untuk berlatih kultivasi. Xiao Yan duduk bersilau di tempat tidur, matanya sedikit menggigit, dan kekuatan jiwanya menyapu ruangan. Melihat tidak ada kelainan, dia menahan diri di kamar. Saat keluar, Xiao Yan selalu menjaga hati yang waspada, yang merupakan kebiasaan yang telah ia kembangkan selama beberapa dekade. Xiao Yan menjadi tenang, dan matanya menyapu cincin penerimaannya sesuka hati. Sejak Xiao Yan datang ke benua Doudi, dia telah menjalani kehidupan yang kompak, hanya mengambil keuntungan dari burung terbang untuk memilah keuntungannya selama periode waktu ini. Pikiran Xiao Yan kental, dan kekuatan jiwanya dilepaskan dan disapu ke dalam ring. Di cincin koleksi Xiao Yan, saya tidak tahu berapa banyak item rumit yang ada. Xiao Yan pertama-tama membersihkan barang-barang benua Doqi, lalu mengurutkannya ke dalam kategori dan menumpuknya di satu sudut. Kekuatan jiwa Xiao Yan kemudian menyapu dua benda bercahaya redup. Itu adalah inti iblis bintang 1 dari rubah iblis yang Xiao Yan bunuh di pegunungan iblis surgawi dan inti iblis bintang 6 yang tidak diserap yang diberikan oleh King Haoran. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan dia membalik telapak tangannya. Inti iblis bintang 1 muncul di tangan Xiao Yan, dan kabut darah samar muncul dari telapak tangan Xiao Yan. Inti iblis bintang 1 kecil di telapak tangannya langsung berubah menjadi sinar cahaya, langsung ke tubuh Xiao Yan. Dan inti iblis bintang 6 Xiao Yan tidak berniat untuk menyerapnya, hanya butuh seminggu untuk pergi ke kota Juxi, untuk menyerap inti iblis bintang 6, waktunya jelas tidak cukup. Kemudian pikiran Xiao Yan beralih ke sosok besar, yang merupakan mayat binatang berduri baja raksasa yang terbunuh dalam kawanan binatang itu belum lama ini. Berapa mayat binatang bintang 4? Xiao Yan bergumam, mayat binatang bintang 4 diperkirakan bernilai sejumlah uang. Xiao Yan tidak tahu bahwa di kota Juxi, mayat monster bintang 4 tidak seberharga yang dia kira, hanya sekitar 100 koin naga. Pikiran Xiao Yan tidak tinggal lama pada mayat binatang bintang 4, dan segera pindah ke kuali besar. Kuali obat ini adalah kuali Yanmu yang diberikan kepada Xiao Yan oleh Kaisar Iblis Tua. Xiao Yan menggunakan kuali Yanmu untuk memurnikan pil obat, dan kemajuannya tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Tidak heran Kaisar Iblis Tua menyebutnya sebagai artefak untuk memperbaiki pil obat. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 31 mengatur panen. 2. Lalu ada dua tumpukan resep di sebelah Yan Muding, satu tumpukan diberikan oleh Xiao Long, dan yang lainnya diberikan oleh penguasa iblis yang lama. Xiao Yan melirik resep yang diberikan Xiao Long. Pikiran Xiao Yan terkunci pada tumpukan resep yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua, koleksi seumur hidup Kaisar Iblis Tua, dan bahkan resep yang dikatakan tidak ada bandingannya di zaman kuno, akan memberi Xiao Yan kejutan macam apa. Xiao Yan penuh dengan rasa ingin tahu, dengan antisipasi. Xiao Yan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan resep dari ring. Begitu resep dimulai, aroma obat yang sangat menarik memasuki indera penciuman Xiao Yan. Mata Xiao Yan memindai satu persatu melalui kekuatan jiwa. Cairan roh jernih satu pola, langsung mengembalikan semua ki pertempuran Dou di bintang 2. Peringkat kedua Kaisar, pola 2, langsung mengembalikan semua ki pertempuran Dou di bintang 3. Peringkat ketiga Kaisar, 3 baris, langsung mengembalikan semua ki pertempuran Kaisar Dou bintang 4, Kaisar kelas 4. Lalu ada bahan obat dan langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk memurnikan cairan roh jernih, dan ada komentar di bagian bawah, karya Kaisar yang paling membanggakan, karya yang jenius. Xiao Yan kemudian melihat yang berikutnya. Pil ki darah, 10 pil perawatan darurat, satu pola adalah tingkat kedua Kaisar, pola kedua adalah tingkat ketiga Kaisar. Setelah bahan dan langkah obat, ada komentar lain, pemikiran yang luar biasa. Selanjutnya, pil ledakan, dapat langsung mempercepat kecepatan gerakan, kelas 3 Kaisar. Komentar manusia, ingin menggunakan ini untuk melarikan diri, disita, lihat ke bawah satu persatu. Pil huntian dapat sangat meningkatkan kekuatan dalam sekejap, dengan gejala sisa yang serius. Setelah efek obat, kekuatannya akan berkurang 80%, dan akan pulih setelah 1 jam. Tingkat keempat Kaisar. Komentar, cara yang baik untuk mempertaruhkan hidup Anda, pil pemakan jiwa, dapat menghilangkan tanda pemakan jiwa, tingkat keempat Kaisar. Anotasi, jika benua itu bersatu, itu akan diumumkan. Pil gaib, kamu bisa tidak terlihat, tetapi kamu tidak bisa bergerak, kelas 4 Kaisar. Komentar, hal terbaik yang harus dilakukan untuk ninja dan pelarian, pil hati ungu, dapat sangat melemahkan kekuatan kesengsaraan guntur kelima dari kesengsaraan Kaisar bintang 5, kelas 5 Kaisar. Anotasi, monster, ini kentut pil kultivasi, digunakan untuk merendam tubuh, memiliki efek mencuci tendon dan memotong tulang, memodifikasi esensi, dan memperkuat tubuh, kelas 5 Kaisar. Komentar, semua orang yang tahu harus mati, kecuali Kaisar ini. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 31 mengatur panen. 3. Hui Chundan bisa membuat orang lebih muda, Kaisar kelas 5. Komentar, manusia suka mempelajari ini, tetapi wanita menyukainya. Bunga kehidupan, bisa hidup kembali, memulihkan kekuatan, dan terlahir kembali di nirwana, kelas 6 Kaisar.
Komentar, resepnya bagus, tapi tidak terlalu berguna. Resep ini berkisar dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi, dengan berbagai fungsi dan aneh, dan komentarnya jelas dalam nada Kaisar Iblis lama, tetapi dengan tingkat pengobatan dan pengalaman pemurnian Xiaoyan saat ini di benua Doudi, itu wajar untuk menilai pro dan kontra mereka hanya dengan komentar, tetapi karena Kaisar Iblis tua telah mengumpulkan seluruh hidupnya, dan itu pasti tidak buruk. Sementara Xiaoyan sedang menelusuri resep ini, suara muncul di benak Xiaoyan, dan kemudian ruang di sekitarnya bergetar. Sinar cahaya melayang keluar dari cincin penahan Xiaoyan, dan sosok Zan Lao perlahan mengembun dan terbentuk di udara. Dengan cahaya kemasan di matanya, Old Zan mengulurkan tangan dan meraih resep di tangan Xiaoyan, dengan cepat membalik-baliknya, tidak dapat menahan kegembiraannya. Zan tua, ada apa denganmu? Xiaoyan memandang Zan Lao yang bersemangat dan bertanya dengan curiga. Zan Lao biasanya tidak meninggalkan menara untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi sekarang dia muncul dengan tergesa-gesa, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya yang biasa. Jadi Xiaoyan secara alami sangat terkejut. Old Zan sepertinya tidak mendengar kata-kata Xiaoyan sama sekali. Matanya tidak pernah lepas dari resep di tangannya, dan tangannya yang sedikit gemetar membolak-baliknya satu persatu. Resep bagus, resep bagus. Seperti yang diharapkan dari koleksi Kaisar Iblis, semuanya adalah resep bagus. Old Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri sambil membalik-balik halaman. Tiba-tiba, Lao Zan berhenti membaca. Matanya tiba-tiba memadat, dan dia menatap kertas kraft di wajahnya yang tampaknya telah dibaptis selama bertahun-tahun, dan matanya penuh cahaya. Sebenarnya ada pil obat seperti itu. Sebenarnya ada pil obat seperti itu. Zan Lao tertegun untuk waktu yang lama, dan bergumam sendirian. Zan tua, pil obat apa? Xiaoyan telah melihat resep ini, tetapi dia tidak tahu pro dan kontra. Sekarang Zan Lao begitu gila, dia menduga bahwa Zan Lao pasti telah melihat sesuatu yang indah, resep, dan menjadi penasaran untuk sementara waktu. Novel Donghua halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi bab 31 mengatur panen. 4. Wah, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan keberuntungan Anda. Baru-baru ini, saya masih khawatir tentang bagaimana meningkatkan kekuatan fisik Anda sesegera mungkin. Tetapi sekarang saya akhirnya memiliki mata, kata Zan Lao sambil menyerahkan kertas kraft di wajahnya untuk Xiaoyan. Xiaoyan mengambilnya dan meliriknya. Sui Jue dan digunakan untuk merendam tubuh, memiliki efek mencuci urat dan memotong tulang, memodifikasi esensi, dan memperkuat tubuh. Kaisar kelas 5. Xiaoyan telah melihat resep ini sebelumnya, tetapi dia tidak memikirkannya, hanya meliriknya. Sekarang mendengarkan kata-kata Old Zan, warna berapi-api di matanya tiba-tiba melonjak. Menurut pengantar resep pil budidaya ini, memang dapat meningkatkan kekuatan fisik. Ada sangat sedikit pil obat dengan fisik yang kuat, yang bisa dikatakan langka, dan sangat sedikit obat bermutu tinggi. Dari ekspresi wajah Zan Lao ketika dia melihat resep ini, dapat dilihat bahwa pil kultivasi ini tidak sederhana, dan efeknya harus bagus. Xiaoyan melihat resep di tangannya kata demi kata. Hampir semua ramuan obat belum pernah didengar oleh Xiaoyan. Komentar Demon Sovereign tua, semua orang yang tahu harus mati, kecuali kaisar ini. Ini menunjukkan pentingnya dan luar biasa dari resep ini. Goreven Xuan Huang cukup kejam untuk benar-benar membunuh semua orang yang mengetahui resep ini, kata Zan tua. Namun, pil budidaya sumsum ini memang sangat istimewa. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Dilihat dari komentarnya, efeknya seharusnya cukup bagus. Wah, pil budidaya sumsum ini dapat sangat meningkatkan kekuatan fisik Anda. Tolong, ini terkait dengan apakah Anda bisa mendapatkan garis keturunan ras iblis sesegera mungkin. Itu sangat penting, Zan Lao melanjutkan. Tapi tidak ada lapisan bahan obat untuk pemurnian, dan beberapa bahan obat terlalu langka. Saya khawatir Anda harus menemukannya sendiri. Jangan bicara tentang ini, pil obat ini adalah peringkat kelima kaisar, dan keterampilan pemurnian obat Anda saat ini terlalu tinggi, lemah. Ada beberapa bahan obat tingkat rendah di lapisan bahan obat. Anda harus meningkatkan keterampilan pemurnian terlebih dahulu. Sekarang kekuatan Xiaoyan sudah bisa memasuki lapisan bahan obat. Old Zan tampaknya lebih bersemangat daripada Xiaoyan, dan Xiaoyan akan segera memasuki menara untuk meningkatkan alkimia. Xiaoyan tersenyum malu. Sejak memurnikan pil wangu sekali, dia tidak pernah memurnikan ramuan kekaisaran. Memang sudah waktunya untuk meningkatkan keterampilan pemurniannya. Pagoda Zichen Void Spirit ditangguhkan, dan Lao Zan terbang ke menara dengan kaget. Xiaoyan kemudian mengikuti Lao Zan dan masuk. Memasuki menara, Xiaoyan melihat sekilas Long Yi yang sedang berkultivasi. Pada saat ini, cedera Long Yi telah pulih sepenuhnya, dan dia telah berlatih di lapisan pemurnian udara. Xiaoyan tersenyum pada Long Yi, yang telah pulih dari lukanya. Long Yi, apakah lukamu sudah sembuh? Xiaoyan sangat menyesal atas cedera Long Yi di pemakaman domain iblis. Melihat Xiaoyan, Long Yi segera menunjukkan kegembiraan di wajahnya, mengangguk sambil tersenyum, dan tidak berbicara. Long Yi tidak suka berbicara sama sekali. Xiaoyan sudah lama terbiasa, berjalan ke sisi Long Yi, tersenyum dan menepuk kepala Long Yi. Xiaoyan memasuki ruang biru tua, meliriknya, dan akhirnya berhenti di sorotan cahaya pusat. Sinar cahaya itu adalah lorong menuju lapisan pemurnian obat di lantai 3, dan Xiaoyan berjalan dengan langkah mantap. Mendekati sinar cahaya, langkah Xiaoyan tidak berhenti, tubuhnya sedikit gemetar, dan langsung melangkah masuk tanpa perlawanan sedikit pun. Sosok Xiaoyan berangsur-angsur menghilang ke dalam sorotan cahaya. Aroma obat yang menyenangkan dan memabukkan tercium ke dalam lubang hidung, yang membuat hati Xiaoyan bergoyang, dan dia kesurupan.
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Lihat, saya sangat terkejut, bahan obatnya di tanah bertumpuk seperti gunung, dan dinding dan atasnya ditutupi dengan semua jenis bunga dan tanaman eksotis. Di mana menaranya? Itu hanyalah gudang ramuan obat dan taman besar. Sosok Old Zan juga muncul di lapisan bahan obat. Melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, dia tersenyum sedikit. Pagoda roh kekosongan Zichen ini secara alami tidak begitu sederhana. Xiao Yan hanya melihat bagian yang sepele. Xiao Yan, ada beberapa herbal tingkat rendah di sudut itu. Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan keterampilan pemurnian Anda. Keterampilan pemurnian Anda terlalu lemah. Ramuan lainnya relatif tingkat tinggi, dan Anda belum dapat menggunakannya. Zan Lao berjalan perlahan menuju Xiao Yan dan berkata pada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia sadar kembali dan menunduk, tersenyum, dan berjalan menuju sudut yang dikatakan Tuan Zan. Baiklah, mari kita perbaiki obatnya dulu. Kamu harus mempelajari keterampilan bertarung baru dengan kekuatan Doji Bintang 3. Menurut keterampilan bertarungmu saat ini, jika kamu bertarung melawan seseorang dengan kekuatan yang lebih tinggi darimu, tidak ada kemungkinan untuk menang. 2 hari kemudian, pergi ke lapisan latihan untuk mempelajari keterampilan bertarung. Setelah Zan Lao mengatur, sosoknya melintas dan menghilang. Xiao Yan berjalan ke sudut dan duduk bersila, melihat banyak tumbuhan dan buah-buahan aneh di sekitarnya. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi melayang sedikit, lalu dia melambaikan telapak tangannya, dan kuali obat berbentuk api muncul di depan Xiao Yan. Zun Yaoding secara alami adalah Yan Muding. Xiao Yan segera mengeluarkan bahan obat di tubuhnya, dan mencampurnya dengan bahan obat tingkat rendah yang sama di sekelilingnya. Semuanya adalah bahan obat tingkat rendah yang hanya bisa digunakan untuk memurnikan salah satu pil obat kaisar, yaitu tepat untuk dia gunakan sekarang. Kemudian dia mengeluarkan resep yang diberikan oleh Xiao Long dan membandingkan bahan obatnya. Xiao Yan memilih pil wangu yang telah berhasil disempurnakan sekali. Pilih semua bahan obat untuk menyempurnakan pil wangu. Siapkan sesuai resep, ambil napas dalam-dalam, lihat telapak tangan Anda, dan api merah dan kuning mengalir ke kualianmu. Itu adalah api suci kekacauan Xiao Yan dan bumi api yang dihasilkan oleh perpaduan api langit. Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dan mulai memperbaiki pil obat. Ramuan obat dilemparkan ke dalam kuali obat, dan dengan bunyi gedebuk, mereka berubah menjadi berbagai bubuk dan cairan obat, dan lebih banyak lagi berubah menjadi bubuk hitam. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Setelah menyempurnakan pil wangu terakhir kali, dia tidak pernah memperbaiki pil kekaisaran, dan kemampuan pengendalian apinya saat ini berkarat. Setelah menenggelamkan pikirannya, Xiao Yan mengendalikan suhu nyala api dan menuangkan herbal lagi. Api menari-nari di kuali obat, dan bahan obat di dalamnya menjadi lebih dan lebih terampil dengan kontrol Xiao Yan, dan mereka disempurnakan satu persatu, dan bahkan cabang roh kuno yang paling sulit untuk diperbaiki dengan cepat diselesaikan. Lalu ada cairan fusi, tidak ada kecelakaan kali ini, cairan obat berhasil menyatu, perlahan mengembun, dan secara bertahap terbentuk. Dengan berlalunya waktu, pil wangu berhasil disempurnakan. Awalnya, pil wangu ingin mengeluarkan pelet thunder, tetapi secara paksa ditekan oleh Xiao Yan, yang sekarang menjadi Kaisar Dou Bintang 3. Xiao Yan sekarang menyempurnakan pil Kaisar kelas 1. Dengan penekanan kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 3, tidak ada guntur pil yang akan diproduksi, yang juga menghemat banyak masalah. Melihat pil wangu di tangannya, yang kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan melihat nyala api dan kualianmu di tangannya, Xiao Yan menunjukkan senyum puas. Memang, alasan mengapa Xiao Yan memurnikan pil wangu ini tidak sesulit sebelumnya terutama karena Xiao Yan telah menggabungkan dua jenis api surgawi, Chaos Shen Yan dan api surgawi peledakan bumi. Terlebih lagi, kuali obat yang digunakan sekarang adalah kuali Yanmu seperti artefak. Xiao Yan dapat merasakan bahwa kuali Yanmu sangat membantu dalam menyempurnakan pil obat, dan bahkan kualitas pil obat telah meningkat pesat. Tidak ada istirahat, dan bahan obat dimasukkan lagi, dan keterampilan pemurnian harus ditingkatkan dalam proses pemurnian lagi dan lagi. Dengan dirilisnya pil wangu, keterampilan alkimia Xiao Yan juga meningkat pesat. Waktu berlalu dari menit ke menit, ritme di tangan Xiao Yan semakin cepat, dan tingkat kegagalan semakin kecil. 2 hari kemudian, sosok Xiao Yan muncul di lantai 2 pagoda Void Spirit Zichen, lantai budidaya. Hanya dalam 2 hari, Xiao Yan telah mampu memurnikan pil wangu dengan terampil. Meskipun kadang-kadang ada kegagalan, tingkat keberhasilan akhir hampir 90%, yang sudah merupakan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi untuk pemurnian eliksir. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan kini telah berdiri di puncak peringkat pertama Kaisar. Sosok Old Zan muncul di sebelah Xiao Yan, memandang Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum, sungguh bagus untuk dapat menguasai pemurnian pil obat kekaisaran dalam waktu yang singkat. Yah, belum terlambat, ini saatnya bagimu untuk mempelajari keterampilan bertarung baru, yang satu di sinar merah, dan 2 lainnya dengan kekuatanmu saat ini. Jangan pikirkan itu. Xiao Yan sedikit bersemangat. Xiao Yan sudah mengalami kekuatan keterampilan bertarung tingkat I. Tingkat keterampilan bertarung apa yang akan dia pelajari kali ini? Xiao Yan berjalan langsung menuju berkas cahaya yang ditunjuk oleh Zan Tua, berdiri di depan sinar itu, melihat gulungan yang tergantung di dalamnya, dan mengulurkan tangannya dengan tidak sabar. Gulungan dalam sinar cahaya itu seperti ketika Xiao Yan sedang mempelajari keterampilan bertarung tingkat pikiran. Pada saat tentakel Xiao Yan itu berubah menjadi cairan terang dan menembus ke dalam tubuh Xiao Yan tanpa kecelakaan sedikitpun, gambar tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan dalam pikiran peradangan.
Xiao Yan duduk, perlahan menutup matanya, menjadi tenang dan memperhatikan gambar di benaknya. Tingkat dasar dunia, Yu Yan menjadi 3 kaki. Sesosok muncul di benak Xiao Yan, sosok itu membelakangi pikiran Xiao Yan. Penggaris besar di tangannya adalah penguasa Tianhuo Henggu milik Xiao Yan saat ini. Jubah hitam dan rambut panjangnya berkibar, memancarkan aura menakutkan, membuat Xiao Yan tak tahan. Air liur. Sosok hitam itu bergerak, dan sosok itu seperti hantu, dan penguasa di tangannya melambaikan amplitudo yang aneh. Semua gerakan itu seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, dan dilakukan dalam sekali jalan, dengan momentum yang luar biasa. Setelah itu, mengulangi gerakan sebelumnya lagi, tetapi memperlambat semua gerakan. Xiao Yan akhirnya melihat gerakan itu. Yu Yan Hua 3 kaki, dibagi menjadi 3 jenis kaki. Masing-masing metode memiliki serangan dan pertahanan yang unik. Adalah keterampilan bertarung yang dapat menyerang dan mempertahankan keduanya, dan kekuatannya sangat kuat. Setelah Xiao Yan membacanya, seluruh pikirannya tenggelam dalam alam yang aneh, halus dan nyata, perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. 2 hari kemudian, mata Xiao Yan perlahan terbuka, dan seberkas api melintas melalui pupil hitamnya, dan langsung bersembunyi lagi. Xiao Yan menghela napas panjang dan kemudian berdiri. Keterampilan bertarung kelas dunia benar-benar luar biasa. Xiao Yan diam-diam mengagumi pikirannya yang tenggelam dalam keadaan seperti itu, mungkin karena keterampilan bertarung tingkat dunia ini. Jika keterampilannya sendiri juga bisa mencapai tingkat dunia, memikirkan 8 surga ekstrim Jue, Xiao Yan hatinya penuh harapan, dan dia ingin tahu apa yang akan terjadi setelah baji Heavenly Jue maju ke Cold Jue. Penting untuk meningkatkan kekuatan fisik sesegera mungkin, memiliki darah ras iblis, menemukan dan melahap 3 hal aneh, dan membuat baji Tianju maju. Xiao Yan diam-diam mengambil keputusan. Xiao Yan mengeluarkan penguasa kuno Tianhuo Heng dan mulai berlatih renang 3 kaki. Pada saat ini, gerak kaki Xiao Yan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, memberi orang perasaan kuat dan fleksibel. Sementara Xiao Yan sedang berlatih gerak kaki, dia tanpa sadar melangkah keluar dari tubuh yang aneh. Hukum, keterampilan bertarung tingkat dunia sebenarnya datang dengan keterampilan gerakan mereka sendiri, yang mengejutkan Xiao Yan. Setelah hanya berlatih kurang dari 3 kali, Xiao Yan meletakkan penggaris besar dan berhenti. Keterampilan bertarung tingkat dunia menghabiskan energi pendendam terlalu cepat. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum pahit, jika kekuatannya lebih kuat, atau jika 8 Extreme Heaven Jue maju ke Cold Jue, aku khawatir situasi ini tidak akan terjadi. Xiao Yan duduk dan perlahan pulih. Diam-diam menghitung, sekarang teknik alkimia telah mencapai puncak peringkat pertama. Yu Yan Hua Sanchi sudah terbiasa dengannya, dan sekarang saatnya untuk terbiasa dengan hal-hal lain. Xiao Yan membalikkan tangannya, dan sebuah buket muncul di telapak tangan Xiao Yan, seni roh darah. Xiao Yan melihat buket di tangannya, dan matanya tidak bisa menahan panas. Xiao Yan juga sangat ingin tahu tentang teknik kultivasi jiwa dari kuasa Shenreng. Mungkin perlu beberapa saat sebelum Kotajuksi, dan sisa waktu akan dihabiskan untuk mempelajari seni roh darah ini. Begitu Xiao Yan membuka seni roh darah, kekuatan aneh langsung menembus ke dalam pikiran Xiao Yan. Darah iblis di tubuh secara alami dilepaskan, dan kabut darah menembus permukaan kulit pada saat yang sama, dan kabut memancarkan cahaya berwarna darah samar, yang mengembun menjadi lingkaran cahaya di udara, mengelilingi Xiao Yan, dengan cara yang aneh dan aneh. Yan berjalan-jalan. Sama seperti Xiao Yan menjalankan seni roh darah, hantu di tubuhnya tiba-tiba bergerak, yang membuat Xiao Yan, yang tidak siap secara mental, secara tidak sadar merasa sedikit panik. Hantu itu selalu diam di tubuhnya dan tidak pernah bergerak, dan kadang-kadang dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan hantu. Sekarang, ketika seni roh darah berjalan, itu telah berubah, yang secara alami mengejutkan Xiao Yan. Tapi ini semacam perubahan itu sepertinya merasakan kepanikan Xiao Yan. Tapi itu tidak berlangsung lama, dan setelah beberapa saat, itu menjadi sunyi lagi. Xiao Yan tenggelam dalam budidaya Jue roh darah, butuh sekitar 2 hari bagi Xiao Yan untuk perlahan-lahan keluar dari latihannya. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya sebenarnya sedikit meningkat. Meskipun itu hanya sedikit, dia masih bisa merasakannya secara samar. Ini cukup mengejutkan Xiao Yan. Ketika King Haoran memberinya latihan ini, dia pernah berkata bahwa Swelling Jue hanya bisa dipraktikkan saat memakan hantu. Tapi sekarang dia hanya menjalankan Swelling Jue selama 2 hari, dan kemudian dia melakukannya. Pingsan, saya merasakan sedikit peningkatan dalam kekuatan jiwa. Xiao Yan tiba-tiba teringat gerakan aneh hantu di tubuhnya saat dia menjalankan Jue roh darah. Mungkinkah, memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Jika ini masalahnya, maka selama dia bersikeras untuk mengolah seni roh darah setiap hari, kekuatan jiwa akan terus meningkat. Roh darah ini benar-benar luar biasa, kekuatan jiwa itu sendiri sangat sulit untuk ditingkatkan. Sekarang dengan roh Netherworld, peningkatan kekuatan jiwa tidak akan lagi menjadi sangat sulit. Xiao Yan bahkan lebih bersemangat, semua sedikit bergelombang. Pada saat ini, suara Zhan Lao datang dari telinganya. Roh darah ini pasti akan banyak meningkatkan kekuatan jiwamu, jadi teruslah berlatih setiap hari. Xiao Yan membuka matanya dan berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Sudah hampir waktunya untuk sampai ke kota Juxi sekarang, sudah waktunya bagiku untuk meninggalkan menara. Segera, sosok Xiao Yan menghilang di Zichen Void Spirit Pagoda. Oke, sekian dulu bab kali ini. Nantikan bab-bab selanjutnya yang bakal lebih seru lagi, hanya di channel Ruang Kosong. Yuk bye-bye, sampai jumpa.